Datang-datang pakai tongkat lagi. Nyusahin banget sih kamu. Kamu tuh ya dari dulu nggak pernah bisa bahagiain anak saya. Bu, kalau ibu kayak gini terus, mendingan aku sama Mas Firman keluar dari rumah ini supaya kita nggak dengerin hinaan dari ibu. Oh, mau pergi? Silakan keluar kalau mau keluar. Nggak usah sosokan kamu deh. Uang kamu aja udah habis kok. Semua perhiasan kamu juga udah habis semuanya buat pengobatan biaya suami kamu ini untuk rumah sakit. Benar. Iya iyalah. Kamu pikir biaya rumah sakit itu bayarnya pakai daun? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dunia kok terbang ya. Ini yang ditungguin malah perempuan. Lagian aku kesini mau nawarin kamu kerjaan. Jangan mikir yang enggak dulu. Aku pengen jadiin kamu kurir pribadi aku. Jadi setiap barang yang kamu kirim, perharinya aku akan kasih kamu 1 juta rupiah. Sepertinya ada sesuatu. Nggak ada apa-apa, Bu. Kamu nggak usah bohong. Saya dengar kok semua pembicaraan kalian tadi. Kamu suka kan sama anak saya? Ya udah, kalau suka juga nggak apa-apa. Saya setuju, saya restuin. Saya udah enak sama menantu saya yang penyakitan itu. Kalau kamu mau, saya bisa bantu. Mau nggak? Ternyata ibu punya penawaran yang menarik juga ya. Tapi semua itu ada biayanya. Ibu ini gimana sih? Kok nggak bayar-bayar? Ibu udah banyak ambil baju dari saya. Ya sabar, masih saya bayar. Bu, saya kan butuh modal buat muterin uang saya. Kalau ibu nggak punya duit, nggak usah belanja, Bu. Kamu ya kreditin baju jelek aja sombong belagu. Saya juga bisa beli di mall. Males kredit baju jelek sama kamu. Ya udah, balikin baju-baju saya. Ya udah, mau dibalikin? Nih saya buka baju jelek aja belagu nih saya buka nih ibu. Ibu, astaga, ini ibu ada apaan, Bu? Kenapa? Ini tukang kredit ngajakin berantem nih. Ibu udah. Ibu kenapa nyariin saya? Kan ibu ngambil baju mas saya nggak bayar-bayar. Ya udah, Bu, udah. Ya ampun, udah. Berapa? Totalnya 800.000. Ya udah, ini saya bayar. Bayar. Kecil. Bayar. Tapi saya baru ada 400.000 dulu ya. Gimana sih? Ya udah, bulan besok efek lagi, mari. Permisi. Bu, belanja baju apa sampai 800.000? Emang kenapa? Nggak suka kamu? Ngeselin banget sih. Kamu tuh seneng banget ya kelihatan ibu rusuh. Nggak gitu, Bu, maksudnya. Kalau ibu misalnya mau beli baju, kan ibu bisa bilang sama Rini, nanti Rini beliin. Alah, paling juga beli baju di pasar yang harganya murahan. Males makainya. Maksud Rini, ibu tuh ikut-ikutan hemat gitu loh. Aku kan sama suami kerja banting tulang buat menuhin kebutuhan kita sehari-hari. Ekonomi tuh lagi sulit, Bu. Kita harus pinter-pinter ngatur uang. Yang harus pinter-pinter ngatur itu kamu ya. Dari zaman ibu muda dulu ekonominya ibu itu aja segitu-gitu aja. Kamu dong yang harus bikin kita semua berubah. Berubah? Maksud ibu apaan? Cari sana suami kaya sana. Aku tuh udah punya Mas Firman, Bu. Suami kayak gitu aja. Kamu tuh cantik. Sadar diri, ngaca. Masa punya suami tukang ojek? Cari dong suami yang pengusaha kek. Pebisnis kek. Ibu tuh pengennya hidupnya senang, hidup enak. Kamu tuh harapan ibu satu-satunya, tau gak? Tapi Mas Firman itu baik. Ya, Mas Firman emang gak banyak, Bu, uangnya. Sayang banget sama aku, sayang banget sama ibu. Makan tuh baik, makan tuh cinta. Seneng banget sih hidup pas-pasan. Gimana sih? Saya itu udah nungguin dari tadi. Iya maaf Bu, soalnya tadi hujan jadi saya duduk dulu Bu. Terus barang saya kebasahan gak tuh? Aman kok Bu. Yaudah, taruh di dalam depan pintu ya. Sebentar ya Bu. Iya Bu, sebelah mana Bu? Gitu aja. Iya. Nih, ongkos ojeknya. Makasih banyak ya Bu ya. Saya permisi. Iya Rin. Mas, kamu di mana, Mas? Kok belum pulang? Iya tadi aku habis nganterin barang ke rumah orang. Aduh Rin, hari ini tuh aku capek banget. Badan aku pada sakit-sakit semua. Mana tadi aku kehujanan lagi. Ya ampun. Ya udah, nanti kamu pas nyampe rumah, aku buatin air anget ya. Ya Allah, kaki aku ya. Mas, Halo? Mas Firman? Mas Firman kenapa ya? Ya Allah. Ya ampun, jalanan udah sepi. Aku naik apa ya? Sus, Iya, Bu. apa bener ada korban tabrak lari di sini? Ada, Bu. Korbannya laki-laki. Namanya... Firman, Betul, Bu. Ibu saudaranya. gimana keadaannya? Saya istrinya, Sus. Suami Ibu sedang ditangani sama dokter di dalam.
keluarga Pak Firman? Iya, betul dok. Saya istrinya. Gimana dok keadaannya? Pak Firman mengalami kecelakaan. Kakinya terlindas mobil dan saraf pada kakinya pun mengalami kerusakan. Sehingga kami harus segera melakukan tindakan operasi secepatnya. Apa kakinya masih bisa disembuhkan dok? Untuk kedepannya Pak Firman harus menggunakan kruk untuk berjalan. Dan mungkin ini akan selamanya. Saya tinggal dulu ya. Permisi. Rin, Mas, kenapa kaki kanan aku nggak bisa digerakin? Rin. Kaki aku kenapa nggak bisa digerakin? Mas, Coba. kamu tenang dulu ya mas. Kan kecelakaan kamu kemarin, dokter bilang kaki kamu sementara ini belum bisa untuk bergerak. Sampai kapan? Dokter belum bisa pastiin mas. Kenapa ini semua harus terjadi sama aku? Sabar ya mas, nanti kan kakinya bisa sembuh lagi. Ya, tapi sampai kapan? Kapan, Rin? Dokter aja bilang nggak tahu kapan. Berarti kaki aku akan seperti ini terus. Aku nggak bisa kerja. Rin. Suami yang nggak berguna buat kamu. Aku akan jadi laki-laki yang nggak berguna. Enggak mas, kamu tenang ya, kamu sabar. Kita kan bisa laluin ini berdua. Aku udah gak ada gunanya lagi. Aku udah gak ada gunanya lagi. Ya mas. Aduh mas, aku tuh bener-bener gak tega loh lihat kamu pakai tongkat kayak gini. Nanti kalau ada uang aku beliin kamu kursi roda ya. Harga kursi roda itu kan mahal. Gak usah. Aduh, Firman, kamu tuh ya dari dulu nggak pernah bisa bahagiain anak saya. Datang-datang pakai tongkat lagi. Nyusahin banget sih kamu. Bu, kenapa sih Bu ngomongnya mesti nyakitin kayak gitu? Bu, kalau Ibu kayak gini terus mendingan aku sama Mas Firman keluar dari rumah ini supaya kita nggak dengerin hinaan dari Ibu. Oh, mau pergi? Silakan keluar kalau mau keluar. Nggak usah sosokan kamu deh. Uang kamu aja udah habis kok. Semua perhiasan kamu juga udah habis semuanya. Buat pengobatan biaya suami kamu ini untuk rumah sakit. Benar. Iya iyalah. Kamu pikir biaya rumah sakit itu bayarnya pakai daun? Mas, tunggu Mas. Mas. Rin, Pokoknya mau kita pindah dari sini Mas, aku udah gak kuat. sini duduk. Kamu mau kemana? Udahlah, kamu kan tahu ibu kamu memang kalau ngomong seperti itu. Gak usah kamu dengerin ya. Nggak bisa Mas, kalau aku jadi kamu aku tuh sakit hati banget digituin. Tapi aku enggak. Ibu kamu itu ada benarnya, Rin. Sekarang memang kita nggak punya uang. Terus kamu mau pindah kemana? Pokoknya aku tetap mau pindah dari sini Mas. Rin, kalau kamu tetap mau pindah, kita pindah ya. Tapi nggak sekarang. Kasih aku waktu. Kita kumpulin uang dulu. Kita sama-sama memikirkan pekerjaan apa yang bisa menghasilkan banyak uang. Tapi kamu mau kerja apa Mas? Kan penghasilan kamu dari ojek online itu lumayan banget. Tapi keadaan aku sekarang nggak memungkinkan. Ya udah, aku aja yang ngurusin kerjaan kamu ya Mas. Terus kerjaan kamu gimana? Ya nggak apa-apa, aku tinggalin aja lagi pula kan gaji kamu lebih gede dari aku. Kamu yakin kerja jadi ojek online itu nggak mudah? Aku yakin kok, aku pasti bisa. Pokoknya aku pasti bisa. Kamu bolehin kan Mas? Makasih ya Mas. Sama-sama. Enggak, ibu nggak setuju. Kamu tuh kan perempuan. Masa kamu mau kerja jadi tukang ojek? Bu, kan nggak apa-apa, yang penting halal. Enggak. Ngerti nggak? Pokoknya ibu nggak mau, nggak setuju. Ya udah kalau misalnya nggak antar penumpang kan aku bisa jadi kurir antar barang. Aduh, udah deh. Capek ngasih tahu dari tadi. Ini tuh semua gara-gara suami kamu yang nggak berguna itu. Udah nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang. Sekarang acara pakai nggak bisa jalan segala. Udah deh, mendingan kamu itu cari suami yang baru. Astagfirullahaladzim Ibu. Ibu kok ngomong kayak gitu sih? Ibu jahat banget, aku nggak suka. Ini anak. Kamu yakin mau ngelakuin ini? Kamu gak usah khawatir ya mas. Aku pasti baik-baik aja kok. Iya, tapi Rin, kerjaan ini berat. Aku nggak tega kamu ngelakuin ini. Anggap aja ini sebagai ujian di rumah tangga kita. Aku berangkat dulu ya mas. Ingat ya, keselamatan itu penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Rin. Iya mas. Anak saya lebih pantas dapat laki-laki yang lebih baik dari kamu. Atas nama Rini.
ya Mbak, saya lihat dulu. Ya. Nih ya. Pesanannya udah bener ya Mbak? Bentar ya Mbak, saya lihat dulu. Ini 40.000. Oke, makasih. Makasih. Itu. Gede banget rumahnya. Ya, Pak Andi ya? betul. Ini Pak ayam gepreknya. Oh, iya. Makasih ya. Tapi kok di aplikasi tertulis nama Firman, yang datang malah kamu? Oh, itu suami saya. Kebetulan lagi sakit Pak, jadi saya yang anter. Jangan panggil saya Bapak. Kayaknya kita seumuran kok. Oh ya, nama kamu siapa? Hari ini Pak, Mas. Gila nih cewek. Cakep-cakep kok jadi tukang ngojek sih? Maaf Pak, belum dibayar. Oh iya, saya lupa uangnya. Maaf. Ini ya. Ayam gepreknya cuma 20.000. Gak apa-apa, kamu ambil aja. Yaudah, makasih ya makanannya. Makasih ya Pak. Mas. Alhamdulillah, pesanan selesai. Siapa aja nih nomornya? Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dunia kok terbalik ya. Ini yang ditungguin malah perempuan. Rin, gimana hari ini? Capek? Capek Mas, tapi aku senang banget. Soalnya hari ini penghasilan aku lumayan banget Mas, 400.000. Kok banyak banget? Soalnya tadi ada pelanggan aku yang kasih tipsnya gede banget. Pesenannya salah nih. Kamu cepetan kesini. Kalau nggak saya komplain ke kantor. Kok bisa salah sih pesenannya, orang tadi dia pesen ayam geprek? Ya udah Rin, besok aja kamu ke rumahnya lagi, minta maaf. Jangan Mas, nanti kalau dia lapor ke kantor, terus akun kamu kena suspend gimana? Bahaya. Tapi kan ini udah malam Rin. Ya nggak apa-apa deh Mas, sebentar doang. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Rin. Iya. Ih, siapa sih? Berisik banget. Tangtung. Ibu-ibu mau nagih uang arisan lagi. Mana uangnya kepake lagi? Pada mau datang ke sini. Mendingan gue kabur aja deh. Mendingan kabur. Aduh, mendingan kabur. Tadi Bapak bukannya pesennya ayam geprek ya? Tapi yang aku terima bukan ayam geprek tuh. Kalau kamu nggak percaya, silakan cek ke dalam. Nggak usah Pak, saya percaya kok. Ya udah, saya ganti aja ya Pak, saya beli lagi yang baru. Nggak usah. Jangan aduin ke kantor Pak. Terus gimana Pak? Ya, kalau kamu nggak mau aku laporin ke kantor, kamu temenin aku makan malam ya. Saya nggak bisa Pak. Ya, kalau kamu nggak mau, jangan salahin aku kalau aku laporin kamu ke kantor. Emang kamu mau kalau akun kamu disuspend? Udah kan? Silakan duduk. Dilepas dulu dong jaket kamu. Udah dibuka aja dulu. Saya bisa sendiri ya Pak. Lagi pula saya ini punya suami. Bukannya suami kamu itu lagi sakit ya? Mendingan kamu sama aku aja. Di rumah sebesar ini, aku tinggal sendirian. Uang aku juga banyak. Jadi kamu nggak perlu repot-repot kerja lagi. Apalagi kerja kayak begini. Kamu itu terlalu cantik. Kerja kayak begini. Terserah Bapak yang mau laporin saya ke kantor atau enggak. Yang jelas saya udah nggak bisa di sini. Permisi. Ya ampun. Gimana ya kalau akunnya sampai kena suspend beneran? Apa aku harus bilang sama Mas Firman ya? Jangan deh. Aku nggak mau Mas Firman kepikiran. Aduh, mudah-mudahan jangan ketemu sama ibu warisan deh. Aku udah nunggak banyak soalnya. Gawat. Mas, taksi. Ayo, mas, stop. Oh, ayo kejar. Oh, malah kabur. Kayak nanti udah ngilang. Mudah-mudahan gak ada apa-apa deh. Kamu kenapa Rin? Enggak, Kok kayaknya kamu lagi bingung gitu? aku cuman nggak bisa tidur. Aduh, kaki aku sakit lagi Rin. Ayo duduk dulu Mas. Ayo Mas, pelan-pelan. Aduh, katanya kamu minum mau enggak? Obat aku habis Rin. Ya ampun Mas, maafin aku ya Mas. Harusnya aku tuh nggak lupa untuk beli obat kamu. Berarti kan ini udah jadwalnya kamu check up. Gak apa-apa Rin, nanti aja ya. Kalau kita udah punya uang, pelan-pelan juga
sakitnya akan hilang kok. Ya udah, kamu istirahat aja ya. Maafin aku, Mas. Aku janji akan cari uang lebih giat supaya bisa bayar pengobatan kamu. Mudah-mudahan Pak Andi berbaik hati dan gak jadi laporin aku. Oh, jadi rumahnya di sini. Iya, sebentar. Iya. Bapak ngapain kesini ya? Rini, aku kesini cuma pengen minta maaf sama kamu atas kejadian semalam. Saya udah maafin kok, Pak. Lagian, Bapak tahu dari mana rumah saya? Ya, semalam kan kamu tiba-tiba pulang gitu aja. Aku jadi khawatir, makanya aku ikutin kamu deh kesini. Bapak ikutin saya. Pak, saya mohon Bapak jangan macam-macam lagi, Pak, sama saya. Saya nggak mau nanti suami saya mikirnya saya macam-macam lagi. Aku kan kesini cuma pengen minta maaf. Gak ada yang salah kan? Lagian aku kesini mau nawarin kamu kerjaan. Kerjaan. Jangan mikir yang enggak dulu. Aku pengen jadiin kamu kurir pribadi aku. Jadi setiap barang yang kamu kirim, perharinya aku akan kasih kamu 1 juta rupiah. Waduh, ini orang pasti kayak banget. Bisa kasih 1 juta 1 hari. Kalau sebulan, Kamu lagi butuh uang kan? Aku janji nggak akan macem-macem. Aku cuma nggak enak aja sama kamu atas kejadian semalam. Dan niat aku emang tulus pengen bantuin kamu. Apalagi yang namanya rezeki kan nggak baik kalau ditolak. Aku emang lagi butuh uang buat biaya Mas Firman. Tapi aku takut sama orang ini. Ya udahlah, kalau kamu nggak mau. Pak, tunggu. Saya bersedia. Tapi Bapak jangan macam-macam lagi sama saya ya. Oke. Nanti siang kamu datang ke rumah ya. saya ibunya Rini. Kamu siapa? Saya cuma temennya Rini kok, Bu. Seharusnya saya yang tanya sama kamu. Ada apa antara kamu dengan anak saya? Sepertinya ada sesuatu. Cuma temennya Rini. Nggak ada apa-apa, Bu. Emang beneran tajir nih orang. Saya tadi cuma nawarin Rini kerjaan aja kok, Bu. Saya dengar kok semua pembicaraan kalian tadi. Udah deh, kamu nggak usah bohong. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kamu suka kan sama anak saya? Ya udah, kalau suka juga nggak apa-apa. Saya setuju, saya restuin. Saya udah enak sama menantu saya yang penyakitan itu. Kalau kamu mau, saya bisa bantu kamu. Mau nggak? Ternyata Ibu punya penawaran yang menarik juga ya. Tapi semua itu ada biayanya. Rin, kamu jadi mau ambil pekerjaan itu? Jadi dong Mas, kan kebetulan juga ada yang nawarin aku untuk jadi kurir pribadinya. Ya, tapi kan Mas, udah dong. Aku kan juga kerja kayak gini untuk kamu, untuk kita. aku janji sama kamu. Aku akan berusaha keras supaya cepat sembuh. Jadi aku bisa kerja lagi. Dan kamu gak usah. Aku berangkat dulu ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, Pak Andi. Permisi, Pak Andi. Oh, dikunci. Astagfirullahaladzim. Pak Andi. Astagfirullahaladzim. Bapak kenapa? Pak bangun, Pak. Pak Andi. Ya Allah. Saya panggil ambulans siapa ya? Gak usah ini. Aku baik-baik aja. Kamu tinggalin aku aja. Tinggalin sih, Pak. Jangan, Pak. Kan Bapak lagi kayak gini. Ya udah, kalau enggak saya panggilin dokter aja ya, Pak ya. Ada nomor dokter pribadi aku. Kamu bisa hubungi dia. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Oh, ya ampun. Halo, Pak, betul ini dengan dokter pribadinya Bapak Andi? Iya, tolong segera ke rumahnya Pak Andi ya, Pak, sekarang. Pak Andi itu jantungnya sangat lemah sekali. Jadi Bapak harus banyak istirahat.
Dan saran saya, sebaiknya Pak Andi harus ada yang jagain. Karena takutnya suatu saat jantung Pak Andi berhenti tiba-tiba. Mbak, tolong jagain Pak Andi ya. Mbak, minta air putihnya ya. Rese banget sih. Lu jangan sampai ketahuan kan? Lagian lu sih bisa-bisanya suka sama cewek sampai segitunya. Silakan Mbak yang kasih minum. Awas, pelan-pelan minum. Saya minta Mbak betul-betul jagain Pak Andi ya. Aduh, gimana ya? Mau bilang nggak mau, tapi nggak enak. Nanti akan saya kirim orang untuk mengirim obat-obatnya Pak Andi ya. Saya permisi dulu. Terima kasih ya, Dok. Iya. Rin, Ya ampun, aku harus gimana ya? perut aku lapar. Mau saya bikinin makanan atau beli jadi, Pak? Apapun yang kamu masakin, aku akan makan. Ya udah, sebentar ya, Pak. Aduh, Mas Firman pakai video call segala lagi. Aku dicek dulu deh. WA aja. Mas, maaf aku lagi di jalan. Kamu hati-hati ya. Jangan sampai kecapean. Semangat kerjanya. Ya ampun, Mas, maafin aku ya, aku udah bohong. Permisi, Pak. Itu saya masakin ayam sama sop ya, Pak. Makasih. Makanannya ya, Rini. Ya udah, silakan dimakan ya, Pak. Hati-hati, Pak. Pak, kok nggak jadi dimakan? Badan saya masih terlalu lemas. Bapak kan harus banyak makan supaya cepat sembuh. Kamu mau tolong suapin saya kan? Ya udah, Pak, saya bantu suapin. Tolong ya. Saya permisi ya, Pak. Rin, tunggu sebentar. Ini uang 1 juta rupiah. Tolong kamu terima ya. Buat apa ya, Pak? Saya kan hari ini nggak ngapa-ngapain. Saya kan udah janji sama kamu mau kasih uang kamu 1 juta rupiah per hari. Apalagi kamu sudah bantu saya siapin makanan, suapin saya. Jadi tolong kamu terima uang ini ya. Makasih ya, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu. Permisi. Dari mana kamu? Habis antar barang. Bukannya kamu habis suapin laki-laki lain. Maksudnya? Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu apa-apaan sih? Ibu mata-matain aku. Ibu ikutin aku selama ini. Ibu tuh khawatir dengan kerjaan kamu kayak gini, tahu? Tapi kalau ibu lihat-lihat kayaknya laki-laki itu suka deh sama kamu. Kenapa kamu gak suka? Ya enggak dong, Bu. Aku kan udah punya suami. Nggak layak dong aku terima laki-laki lain. Aduh, udah deh. Suami kamu itu udah gak bisa apa-apa. Udah penyakitan. Emangnya kamu mau melarat, sengsara, kayak ibu kayak gini sampai tua? Mau dengerin ibu ya? Kalau laki-laki itu ngajak kamu jalan, awas kalau kamu gak mau. Enggak, Bu. Aku nggak mau ninggalin Mas Firman. Kamu gak mau? Ibu ngadu nih sama suami kamu yang penyakitan itu. Kasih lihat nih gambar-gambar HP kamu. Hah? Gambar-gambar mesra kamu sama dia. Mau. Kenapa Ibu jadi ngancam aku kayak gini sih? Ini anak kalau dibilangin ngeyel aja. Hamba tidak pernah berniat untuk menjadi orang yang jahat. Maafkan hamba ya Allah. Hamba cuma ingin kesembuhan suami hamba. Hamba tidak pernah berniat untuk menyakiti Mas Firman. Semoga Engkau menjauhkan hamba dari kesesatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kamu dari mana, Mas? Habis cari kerjaan. Ampun, sini duduk dulu yuk, Mas. Ya ampun, Mas, kamu ngapain sih cari kerja? Kan aku masih bisa kerja dan aku nggak apa-apa. Ya tapi aku juga nggak mungkin di rumah, Rin. Sementara kamu yang kerja. Harusnya aku yang kerja sebagai seorang suami, Rin.
Apa ini? Uang? 1 juta? Ren, kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Tadi aku dikasih tips sama yang aku anterin barangnya, Mas. Nanti uang ini bisa kita pakai buat terapi kamu ya besok. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah memberikan rezeki untuk hamba ya Allah. Ren, makasih ya. Kamu sudah sangat baik sama aku. Aku bersyukur Ren punya istri seperti kamu. Makasih ya. Maafin aku ya, Mas. Aku udah bohongin kamu. Asik, dapat uang transferan 5 juta. Yeay. Makasih ya Mas Andi. Nanti saya cek rekening saya. Kalau Rini bisa tinggalin suaminya dan jadi milik aku pasti akan kasih uang lebih. Kita sarapan dulu ya, Mas. Abis itu baru aku anterin kamu ke rumah sakit buat terapi. Iya. Rini, hari ini kamu datang ya ke rumah aku? Aduh, gimana nih? Sebenarnya aku udah gak mau lagi ketemu sama Pak Andi. Tapi aku butuh kerjaan lain untuk biaya terapi Mas Firman. Pasti panggilan untuk nganter barangnya. Iya, Bu. Ya udah sana cepetan nganterin. Enggak, nanti aja Bu habis nganterin Mas Firman di rumah sakit baru aku kerja. Boleh tolong tambahin airnya nggak? Sini Mas, aku isiin. Awas ya kalau kamu sampai menghindari Andi. Ibu kasih tahu foto-foto kamu sama Andi ke suami kamu. Pak, sebelumnya saya mau minta maaf karena saya datangnya terlalu siang. Saya harus antar suami saya dulu tadi. Nggak apa-apa. Kebetulan saya juga butuhnya kamu siang ini kok. Ini paket-paketnya. Tolong kamu anter ke klien-klien saya. Ini uang 1 juta rupiah untuk jasa kamu hari ini. Udah, terima aja. Ini kan hak kamu. Ini kebanyakan Pak buat saya. Saya nggak bisa terima Pak. Udah, kamu terima aja ya. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Pak. Bentar saya cek aplikasi dulu ya. Ini pesanannya 25.000. Ini Mbak. Iya, makasih ya. Sama-sama. Hargailah hidup ini, cobaan yang Allah. Jangankan setahun. Kondisi Pak Firman sudah mulai. Tolong tetap dijaga untuk kesehatannya. Terima kasih banyak ya dok. Ya, sama-sama. Kami permisi. Ya, silakan. Ini Mas, minum dulu obatnya. Makasih Arin. Belakangan ini kamu udah selalu bawa aku untuk terapi. Terus kamu beliin aku obat. Aku nggak enak sama kamu. Apa penghasilan kamu ini cukup untuk semua keperluan aku? Iya, bersyukur aja lah Mas. Pelanggan aku pada baik banget kasih tipsnya. Iya Arin. Aku bersyukur banget. Terima kasih ya. Aku udah bohong sama kamu. Maafin aku, Mas. Aku cuma gak mau Mas Firman khawatir. Misi, Ini gaun pesta untuk kamu. buat apa ya Pak? Kamu temenin aku ke acara kantor ya. Jadi istri aku. Maaf Pak, saya nggak bisa. Gimana kalau suami kamu sampai tahu kalau kamu sering kesini buat nemenin aku? Kok omongan Bapak sama persis kayak omongan ibu saya ya? Ibu saya juga selalu ngancem kalau saya nggak mau kesini. Jangan-jangan Pak Andi dan ibu saya ada kerjasama. Ya, wajar nggak sih kalau ibu kamu tuh pengen yang terbaik untuk kamu? Saya permisi dulu ya Pak. Dan saya nggak akan pernah lagi kesini. Permisi. Aku tuh nggak pernah menerima penolakan ya. Apa yang aku suka dan aku mau selalu aku dapetin. Tolong, lepasin saya Pak. Lepasin. Sini kamu. Kalau kamu mau pergi sekarang, kamu kembalikan dulu semua uang yang udah aku kasih. Atau aku bakal penjarain kamu.
Saya akan ganti semua uang Bapak, tapi saya butuh waktu, Pak. Aku mau kamu kembalikan sekarang, atau aku bakal tuntut kamu. Hah? Suami kamu bakal tahu semuanya. Hah? Katanya Bapak cuma mau bantu saya. Katanya Bapak cuma gak enak karena udah pernah nyakitin saya. Aku udah bayar mahal ke ibu kamu. Ibu saya. Jadi selama ini ibu saya dan Pak Andi udah bekerja sama buat menjebak saya. Ayo masuk. Ayo. Makasih banyak ya, kamu udah bantuin aku buat dapat pekerjaan ini. Sama-sama, Fir. Jadi nanti tugas pertama kami itu bersih-bersih. Ya, pokoknya tugas cleaning service deh. Siap, aku tahu kok. Sekali lagi makasih banyak. Ini benar-benar kesempatan yang berharga buat aku. Aku mau ngabarin istri aku dulu ya. Ya udah, kalau gitu aku lanjut kerja lagi ya. Oh, iya silakan. Kok nggak diangkat ya? Loh. Kamu ngapain pakai nangis segala? Aku tuh udah bayar kamu mahal ya. Jadi nggak usah pakai nangis segala lagi. Nanti di sana jangan bikin aku malu. Selamat malam para tamu sekalian. Terima kasih sudah datang pada acara pada malam hari ini. Tapi sebelum acara kita mulai, saya memiliki sebuah pengumuman. Jadi mari kita sambut istri saya, yaitu Rini. Mas Firman? Mas? Mas! Mas! Mas Firman! Mas, tunggu, Mas! Mas, tunggu, Mas. Aku bisa jelasin semuanya, Mas. Maafin aku. Aku benar-benar gak nyangka. Kamu bisa ngelakuin hal sehingga itu. Kamu punya laki-laki lain selain aku. Enggak, Mas, enggak kayak gitu, Mas. Itu tadi cuma pura-pura doang, Mas. Aku disuruh untuk jadi istri bohongannya, Mas. Itu doang. Kamu pasti ada apa-apa kan sama dia? Apa, sumpah. Aku gak percaya. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Dibayar berapa kamu? Dibayar berapa kamu sama dia? Sampai kamu mau diakui sebagai istrinya. Jadi selama ini pengobatan aku, kamu dapat uang haram dari dia. Kamu itu istri aku. Istri aku sendiri dapat uang untuk pengobatan aku dari laki-laki lain. Aku nggak seperti yang kamu tuduhkan. Sumpah, demi Allah, Mas. Keterlaluan kamu, Rin. Aku nggak ada apa-apa sama dia. hingga sampai kau sadar. Pernikahan kita Maafin aku. selesai, Rin. Rin, Lepasin, saya mau kejar suami saya. udahlah, tinggalin aja laki-laki miskin itu. Kau nodai Mata hati kau Bicara firman Mas Firman. Mas Firman. Apa-apaan? Teriak-teriak. Kenapa baju kamu pada basah begitu? Ini semua gara-gara ibu. Kalau aja ibu gak ada kerja sama Pak Andi, Mas Firman gak bakal mikir aku main gila sama Pak Andi. Ya baguslah. Kalau bisa kamu tinggalin suami kamu itu. Terus kamu kan bisa sama si Andi. Gak mau. Aku gak mau sama Pak Andi. Ya ampun Rini. Ada yang kaya raya suka sama kamu gak suka. Aku tuh cintanya sama Mas Firman. Kamu malah demen sama orang yang kere. Aku mau pergi dari sini. Oh, ngusir ibu sendiri ya. Ibu yang ngandung kamu ya. Ya udah, ibu pergi dari sini. Kamu nggak perlu sama ibu lagi kan? Ibu pergi. Andi! 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 Halo! Iya. Ibu, ngapain malam-malam kesini? Saya diusir sama anak saya karena dia tahu saya jodohin kamu sama anak saya. Rini juga marah sama aku karena suaminya tahu dia pergi ke pesta sama aku. Ya udah, sekarang saya minta tanggung jawab. Saya minta duit. Saya udah diusir dari rumah, nggak punya tempat tinggal. Kok gitu? Sekarang Rini udah ditinggalin sama suaminya. Jadi kamu bebas deketin anak saya. Makanya saya sendiri saya minta duit. Saya mau cari tempat tinggal. Ayo mana duitnya? Asal ibu tahu, ibu itu bukan ibu yang baik, tega sama anak sendiri. Loh. Kok malah jadi marah sih? Andi. Aduh, saya harus tinggalin
Firman, kamu ada di mana, Mas? Ya Allah, kembalikanlah suami hamba dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya Allah, aku sudah benar-benar jadi laki-laki yang gak ada gunanya. Maafin aku, Rin. Aku terpaksa ngelakuin ini. Aku cuma mau kamu bahagia, Rin. Secepatnya, aku akan tulis surat kita. Jangankan setahun, hanya sedetik. Misi Bang, Iya mbak, mau tanya, lihat Mas Firman gak ya? Mas Firman itu udah lama nggak di sini mbak. Jadi kita nggak tahu dia di mana sekarang. Ya udah, makasih ya. Iya. Rini, Ibu udah banyak salah sama kamu. Ibu minta maaf ya nak, izinkan Ibu untuk tinggal di sini lagi. Gak bisa, Bu. Aku masih belum bisa biarin Ibu tinggal di sini. Ini uang untuk Ibu kontrak rumah ya. Kamu tega sama ibu kamu sendiri. Kamu usir ibu kamu. Malam ini, aku akan mengakhiri semuanya dengan Rini. Aku harap kamu bahagia, Rini, dengan lelaki kaya itu. Kamu pantas untuk bahagia. Ya Allah, hamba mohon kembalikanlah Mas Firman. Hamba masih sangat mencintainya. Hamba mohon kembalikanlah suami hamba, ya Allah. Tapi aku sangat mencintai Mas Firman. Meskipun hidup kami pas-pasan. Amin, ya Rabbal. Siapa ya? Rin, aku cuma pengen ngobrol sama kamu, Rin. Gak mau. Ih, kamu pergi. Rin, dengerin dulu, Rin. Kamu mau ngapain? Tolong! Tolong! Shh, Rin, jangan teriak-teriak. Nanti kalau ada warga yang dengar, yang ada kamu malah dituduh macam-macam. Saya mohon kamu pergi ya. Kamu pergi dari sekarang. Udahlah, kan suami kamu udah nggak ada. Dia udah ninggalin kamu. Mendingan sekarang kamu sama aku aja ya. Rini, Asal kamu tahu ya, saya itu gak pernah suka sama kamu. Kamu gak akan pernah bisa gantiin posisi Mas Firman, suami saya. Kalau bukan karena kamu udah memeras saya dan kamu udah kerja sama ibu, saya gak bakal kehilangan suami saya. lepasin Rini. Ini suami saya. Pak, tolong Pak. Orang ini mau nyakitin istri saya, Pak. Tolong Pak. Gimana ini? Dia memang mau nyakitin saya, Pak. Tangkap, Pak. Kamu tenang ya. Enggak Pak. Enggak Pak. Mas. Mas. Aku gak peduli sama dia, Mas. Kamu udah aman sekarang, orang itu udah pergi. Aku khawatirin kamu. Aku nyari kamu kemana-mana gak ketemu. Aku tuh cuma cinta sama kamu, Mas. Iya, Rin. Aku udah tahu semuanya. Ini semua cuma salah paham. Maafin aku ya. Harusnya aku dengerin penjelasan kamu. Ini Bu, makasih. Alhamdulillah Mas. Ini 2 ya? 2. Mau pakai apa aja, Bu? Tempe orek sama ayam aja. Oh, tempe orek sama ayam ya. Ini. Ini ya Bu. Makasih banyak ya, Bu ya. Sayang, sekarang tempat makan kita alhamdulillah sudah ramai. Kamu harus sehat terus ya di dalam perut ibu kamu. Oh ya, Mbak, air ya sebentar ya, Mbak ya. Sayang, sekarang kita berbagi rezeki sama orang-orang ya. Kita kasih makanan ini. Ayo. Ayo Mas. Pak, ini Pak. Buat Bapak. Kami ada sedikit rezeki. Ini minumnya Pak. Iya, sama-sama. Ini ya Bu. Itu Rin. Ada yang lagi tidur. Bu, ada makan siang. Kayak kedengaran sih Mas. Rin, coba kamu bangun. Ibu,
Iya, ada makanan untuk ibu. Ibu, Ya ampun, Mas. Ibu, ya Allah, ibu kenapa ada di sini? kita harus bawa ibu ke rumah sakit, Ri. Kamu telepon taksi online ya. Bu. Ibu. Udah bangun. Ibu, tadi Rini udah bawa ibu ke rumah sakit. Sekarang ibu harus makan terus minum obat ya. Kamu anak yang baik. Padahal ibu sudah memperlakukan kamu dengan buruk. Maafin ibu ya, nak. Bu, Allah aja mengampuni hambanya yang bertaubat. Masa aku nggak maafin ibu? Kamu akan punya anak. Dan ibu sebentar lagi punya cucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh, 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 oh.